I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Materi yang pertama tentang pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini. Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Pengasuhan pada anak usia dini tentunya berbeda dengan anak yang sudah sekolah atau remaja. Pada usia ini, anak sering disebut sebagai usia emas atau golden age. Masa-masa tersebut merupakan masa kritis di mana seorang anak membutuhkan rangsangan-rangsangan yang tepat untuk mencapai kematangan yang sempurna. Pengembangan yang dilakukan dalam masa emas ini adalah pengembangan kecerdasan majemuk dalam diri anak usia dini. Nah, ada 4 kecerdasan dapat dilihat dari berbagai pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan teori belajar, yang kedua pendekatan teori belajar neurobiologis, yang ketiga pendekatan teori psikometri, yang keempat pendekatan teori perkembangan. Kreativitas guru dalam pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini di sekolah yang dilakukan oleh guru dan penerapan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk anak usia dini. Pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini untuk guru dalam upaya mengembangkan kemampuan pendidik dalam memberikan pembelajaran yang tepat untuk anak. Kecerdasan majemuk di dalam pendidikan anak usia dini merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan atau masa depan seorang anak. Oleh sebab itu, orang tua perlu memilih sekolah yang dapat membangun kecerdasan anak usia dini. Anak usia dini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia dini juga merupakan usia ketika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, maka pendidik atau guru PAUD dalam memberikan kegiatan pembelajaran berupaya untuk menstimulasi, membimbing, dan mengasuh anak sehingga dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang kedua itu metode. Nah, di sini metode penelitian kualitatif memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta diterapkan pada berbagai masalah. Nah, metode penyelidikan kualitatif ini juga tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Nah, dalam penelitian ini, untuk peneliti meneliti tentang pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini. Yang bagian ketiga, hasil dan pembahasan. Nah, penelitian juga dilakukan adalah pertama, ketua peneliti meminta izin kepada kepala sekolah taman kanak-kanak untuk melaksanakan kegiatan penelitian di sekolah taman kanak-kanak. Setelah mendapatkan izin, barulah peneliti melakukan observasi kegiatan pembelajaran dengan subjek yang diteliti adalah pendidik atau guru kelas. Nah, pendidik di taman kanak-kanak atau PAUD dituntut untuk bisa melaksanakan kegiatan yang mengembangkan setiap aspek perkembangan anak. Nah, pendidik juga harus dapat memiliki kecerdasan apa yang ada pada anak didiknya dan bagaimana dapat merangsang kecerdasan tersebut. Nah, peneliti juga mendapatkan informasi dari subjek yang diteliti, proses pembelajaran
berbasis kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini sudah dilaksanakan di sekolah oleh para pendidik dengan metode yang bervariasi seperti yang pertama kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan matematis logis, yang ketiga kecerdasan visual, yang keempat kecerdasan musikal, yang kelima kecerdasan kinestik, yang keenam kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh kecerdasan naturalis, dan yang kedelapan kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa itu adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pendapat atau pikirannya melalui bahasa verbal maupun nonverbal secara jelas dan dengan tatanan bahasa. Yang berikut itu kecerdasan logis matematis. Nah, kecerdasan logis matematis itu merupakan kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan. Nah, pola dan pemikiran logis dan ilmiah. Kecerdasan logis matematis itu merupakan kemampuan seseorang dalam menghitung, mengukur, dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat matematis. Kecerdasan visual juga merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, membayangkan, mengingat, ataupun berpikir dalam bentuk visual. Yang berikut itu kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal itu adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk dan suara musik, kepekaan terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan musik instrumen. Yang berikut itu kecerdasan kinestik. Nah, kecerdasan kinestik itu merupakan salah satu jenis kecerdasan majemuk. Kecerdasan ini juga merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan serta keterampilan menggunakan tangan. Yang berikut itu kecerdasan interpersonal yang merupakan kemampuan dalam berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, memiliki empati yang tinggi, dan suka menolong orang lain. Yang berikut itu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini juga berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan bekerja secara efektif di dunia alam serta menjadi ahli biologis, ornitologis, petani, dan koki. Berikut itu kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan untuk memahami, untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Sekian dan terima kasih.